Di part kedua ini, aku akan menjawab pertanyaan yang kedua dari teman-teman. Setelah aku saring-saring itu ada memang pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi aku akan bahas di satu video. Pertanyaannya yaitu, apa sih tugas helper di saving? Helper itu apa? Kan gini, sekarang ini kan banyak perusahaan garment ya yang membuka lowongan itu untuk operator saving dan helper. Biasanya ada beberapa orang yang melamar, ketika lowongan pekerjaannya itu hanya ada lowongan operator saving, mereka biasanya akan gini, aku tuh mau kerja mbak di situ, tapi aku tuh nggak mau di posisi jahit gitu. Biasanya mereka akan memilih jadi helper. Tetapi ada beberapa dari mereka yang jadi helper tuh tugasnya apa sih, yang belum tahu gitu loh. Tugas dari seorang helper yang di saving. Jadi hari ini aku akan membahas tugas helper yang di saving. Jadi helper itu kan ada di cutting juga ada yang namanya itu helper. Di finishing pun juga ada yang namanya helper dengan tugas yang otomatis masing-masing berbeda di setiap departemen. Jadi hari ini pembahasan aku itu tugas helper di saving. Helper itu apa sih? Helper itu dari kata help berarti itu bantu. Helper itu berarti tugasnya itu membantu. Membantu siapa? Membantu operator saving. Biasanya seperti itu kalau di saving. Seperti apa sih tugas dari helper itu? Biasanya ya, tugas dari helper itu ada yang tugasnya itu gambar pola, biasanya di awal-awal proses atau masih di komponen ya, belum di penggabungan. Biasanya seperti itu, dari awal proses itu udah ada yang namanya helper, seperti menandai pola, terus menggosok itu ya, yang di saving itu biasanya itu dilakukan oleh helper. Jadi helper itu tidak memegang mesin jahit, jadi tidak mengoperasikan mesin jahit. Jadi dia tugasnya hanya membantu operator saving. Terus biasanya tugas mereka itu kayak motong sisa kain, seperti merimbas. Kalau merimbas gitu itu juga udah ada udah ada patokannya, biasanya ada polanya. Oh, yang boleh dirimbas hanya sesuai ini, sesuai ini. Jadi mereka bekerja juga berdasarkan patokan-patokan atau perintah-perintahan dari atasan mereka, dari si supervisor ataupun dari leader di land saving tersebut. Terus tugasnya itu, kalau biasanya yang namanya buang benang atau trimming, biasanya itu kan di akhir-akhir proses saving ya, sebelum dicek oleh QC kan biasanya itu dipastikan bahwa barang output yang keluar dari saving sebelum dicek QC itu harus dibuang sisa-sisa benangnya. Meskipun di saving itu menggunakan mesin otomatis lah yang potong gitu, biasanya itu masih ada sisa-sisa benangnya yang memang agak panjang yang harus dipotong mepet, karena memang si pihak bayar biasanya tuh meminta barang-barang yang keluar dari saving tuh kalau bisa itu udah nggak ada sisa benang sama sekali gitu. Jadinya ketika QC checking juga cepat gitu, karena kalau sisa benang nggak dibuang atau masih banyak gitu, itu sudah termasuk salah satu kategori defect gitu. Biasanya itu bisa menyebabkan kayak bongkaran dari pihak bayar ketika melakukan final. Terlalu banyak benangnya, panjang-panjang gitu, mereka akan disuruh bongkar si QC-nya. Jadi si QC itu ketika ngecek baju atau celana dan lain sebagainya output dari saving, itu juga memastikan bahwa memang produk yang mereka cek itu sudah benar-benar bersih, sisa benihnya udah dipotong. Yang motong biasanya ya si helper itu tadi, yang biasanya disebut orang trimming gitu ya.
Terus tugasnya helper tuh ada yang mereka tuh kayak menggabungkan, misalnya menggabungkan badan depan, badan belakang sebelum dijahit oleh si operator, atau menggabungkan komponen. Jadi tugasnya itu untuk mempermudah operator jahit itu ya. Menjadi helper itu perlu keahlian khusus nggak sih? Iya, bukan keahlian khusus ya, semua itu bisa dipelajari. Yang penting ketika menjadi seorang helper di sewing itu ya harus tanggap, harus sesuai perintah atasan kalian sendiri gitu. Ketika menjadi seorang helper harus konsentrasi, karena apa? Karena tugasnya itu kan membantu operator sewing. Ketika kau sebagai helper itu melakukan sedikit saja kesalahan, itu berakibat ke operator sewingnya juga. Mereka akan menjadikan itu sebagai masalah juga. Jadi sebagai operator helper itu ya, seorang helper itu ya kerjanya itu seperti di bawah tekanan. Ada di saat-saat tertentu tuh mereka kerja di bawah tekanan. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan kesalahan, yang memarahi mereka itu nggak hanya si supervisor atau foreman sewingnya saja, tetapi operator yang mereka bantu itu juga akan memarahi. Karena kan tugasnya helper itu kan membantu operator. Ketika seorang helper melakukan kesalahan dan mungkin sudah dijahit oleh operator tersebut, ya otomatis kan harus ngulang lagi dari awal, seperti itu. Jadi ketika menjadi seorang helper itu yang dibutuhkan ya konsentrasinya, cepat tanggapnya, kerjanya juga harus cepat. Karena istilahnya kalau jadi helper itu kayak memberi makan si operator, seperti itu ya. Itu gambaran sedikit itu tentang kerja helper di sewing. Terus menjadi helper di sewing itu berarti kalian tuh harus siap yang namanya itu kerja berdiri. Kalau di bagian sewing yang kerjanya duduk ya hanya operator, karena operator kan mengoperasikan mesin jahit gitu ya. Jadi mereka akan duduk, sedangkan helper itu bekerjanya itu dengan berdiri. Jadi ketika kalian menggambar pola, memotong, menggosok, trimming, semuanya kalian harus berdiri. Bagi kalian yang memang mau bekerja menjadi helper harus siap-siap tuh ya, kerjanya berdiri. Kalau mau duduk ya jadi operator, seperti itu ya. Untuk gaji menjadi helper tuh ya sama, operator helper sama operator di sewing tuh gajinya itu juga sama. Kadang memang ada operator gitu, operator sewing gitu yang kayak julitin helpernya, wah kerjamu cuma kayak gini, kita yang ngepot, gajinya kok kita sama, seperti itu. Kembali lagi ya ke tanggung jawab masing-masing setiap posisi memang yang kita ambil gitu. Helper juga punya tanggung jawab besar, operator sewing juga punya tanggung jawab besar. Jadi karena mereka itu kan satu tim di dalam line sewing, jadi mereka itu yang diperlukan harus kerjasama dan komunikasi yang baik. Semoga jawaban saya ini dapat membantu ya menjawab pertanyaan dari beberapa teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahi boleh silahkan komen di video ini.